Halo, jumpa kembali sama saya Berry Indo. Di sini saya nggak berniat menggurui teman-teman ya, karena saya ngerasa ilmu saya juga belum ada apa-apanya dibanding dengan yang lain. Apa yang saya bisa, saya coba bantu bagikan karena masih ada beberapa teman-teman di luar sana yang masih nanya cara setting mikrotiknya. Di sini saya akan menjelaskan cara setting mikrotik pakai OLT HSGK Epon-nya. Kita reset dulu mikrotiknya dengan no default configuration. Di reset, yes. Sambil menunggu di reset, saya akan sedikit menjelaskan mengenai IP privat. Jadi IP privat itu beda dengan IP public. Yang namanya IP privat itu sudah dibikin blok-bloknya, range-nya. Jadi nggak bisa sembarangan kita bikin dengan IP misalnya 20, 20, 20 itu nggak bisa. Atau 30, 30, 30 itu nggak bisa. Jadi bahasa kitanya nggak mudah, apa ibaratnya nggak semudah itu pakai IP public jadi IP privat. Nanti ketika sama-sama online yang ada nanti malah jaringan kita ngebacanya IP public. Misalnya kita pakai IP 2020, kita ping kok pingnya bengkak ya, padahal yang di ping itu kenanya ke IP public bukan IP privat. Maka dari itu saya mau ngejelasin sedikit IP privat. IP privat itu range-nya ini ya, 10 slash 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 dan 192.168.0.0.16. Nah, untuk IP privat saya nggak sangat menyarankan pakai IP ini karena beberapa ONU dia pakainya IP ini. Saya sarankan buat IP privat baik itu PPOE, hotspot dan remote itu saya sarankan pakai 172 dan IP10 ya. Untuk slashnya kita pakai slash 24 aja dulu ya, buat yang ringan-ringan aja dulu. Baik, lanjut kita setting OLT-nya dulu. OLT ini sudah kita reset juga dan kita colokin port NMS-nya. Tapi sebelum kita setting OLT, kita jelasin topologi kita di sini. Kita jelasin topologi kita di sini biar enak ya, karena kalau nggak ada topologi pasti nebak-nebak jadinya kan, bukan dukun. Baik, lanjut di internet, di sumber internetnya saya ngambil dari LAN 2, bebas sih mau ngambil dari LAN berapa juga, tapi kebetulan saya ngambil di LAN 2 dan masuk ke dalam sini sebagai sumber internet. Selanjutnya buat PC itu kita sambungin dulu ke NMS ya. Sambungin dulu ke NMS dulu, ke OLT maksudnya port NMS. Yang ini nanti dulu ya, biar nggak pusing ya. Kita sambungin dulu ini dari PC ke port NMS OLT. Oke, kita pindahin dulu portnya. Selanjutnya kita setting IP-nya manual. Di sini saya mau IP OLT HSGK itu kan 100.1. Jadi IP PC-nya kita set manual dengan 100.10. Jadi kita setting dulu 192.168.100.10, gateway-nya 100.1. Oke, dan close. Kita ping dulu IP OLT-nya apakah sudah replay. Ping 192.168.100.1.
apakah sudah replay? Oh, kok belum replay ya? Mungkin nggak mau diping. Oke, sorry, ini 10 ya. Gini, harusnya mau dong diping ya kan. Kita lanjut setting OLT-nya dulu 100.1. Kita login admin, passwordnya root. Root. Ini admin. Login. Selanjutnya kita masuk ke tab Advanced Setting. Ini tag sudah selesai. Ini kita marking kuning, kita tandain kuning. Terus IP interface system network interface ya. Kita mau setting IP di network interface. Jadi di sini ada 99.1. Ini harus dirubah menjadi gateway-nya 99.1. Jadi kita setting dulu ini jadi 99.2 sebagai IP OLT itu sendiri. Kemudian di refresh dulu ya. Habis setting itu di refresh, setting default root-nya tadi 99.1. Ini gateway-nya atau default root-nya. Apply. Untuk DNS mau pakai boleh nggak apa-apa. Saya saranin di sini pakai aja, misalnya 8888 itu 111. Apply. Kemudian jangan lupa di save kembali. Apply. Task yang ini kita udah selesai. Selanjutnya kita setting time zone di time setting. Time zone-nya UTC 7 udah oke, betul. Kalau nggak betul kalian rubah dulu ya UTC 7. Selanjutnya setting ininya time settingnya pakai get time automatically. Jadi kalau ketika OLT ini dapat internet, dia akan waktunya akan berubah sesuai dengan ID pool server Indonesia ya, yang saya bikin di sini. Ini time zone-nya alamat server time-nya kita masukkan. Ini tinggal copy paste. Nanti ini saya kasih di Google Drive ya, bahan di Word-nya. Kemudian update frekuensinya udah biarin aja di apply. Kenapa time itu perlu disetting? Karena nanti biar kita mau ngelihat ONU itu connect dan disconnectnya pada waktu atau jam berapa aja gitu. Menit ke berapa, detik ke berapa, itu sangat penting, makanya di sini wajib disetting. Baik, selanjutnya setting OLT untuk waktu sudah selesai. Selanjutnya kita setting pilan. Pilan OLT ada di pilan, di create pilan atau konfigur multi pilan. Di sini kita kasih pilannya 46. Ini kita all aja, apply, dan kemudian kita masukin pilan 101 sampai 102. 101 PPOE dan 102 adalah hotspot. All, apply. Selesai, kita save dulu, jangan lupa biar gak hilang. Karena OLT ini tidak otomatis save, jadi nyimpennya harus manual. Bisa sih disetting, cuman saya lebih suka manual. Lanjutnya kita sudah selesai, OLT sudah selesai. Kita cek lagi di network interface-nya, ini 992, ini 991, gateway-nya udah. Kita pindahin portnya, pindahin ke port MikroTik port 4. Nanti saya akan jelaskan topologinya di sini. Ini kita sudah selesai dan portnya sudah kita pindahkan ke port 4 MikroTik. Port 4 MikroTik sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita setting ini udah selesai ya. Ini OLT kita udah selesai semua.
Selanjutnya kita setting buat connect DHCP server buat connect ke PC kita dari Mikrotik. Jadi Mikrotik nanti ini kita setting DHCP server biar ngasih IP ke PC, ke komputer kita. Kita masuk dulu ke Mikrotiknya. Passwordnya ini harus disetting ya. Bikin password sesulit mungkin. Saya password di sini Indonesia karena ini cuman sebatas Indonesia. Ini cuma sebatas contoh ya. Jadi saya bikin password yang mudah. Kita close. Kita konekin lagi. Passwordnya dimasukkan Indonesia. Kita konekkan lagi. Baik, di sini kita setting jamnya juga. Di sini belum connect ke internet, kita harus setting jamnya otomatis dia di NTP ya. Sebentar, NTP itu ada di, saya cari dulu, lupa lagi nih. SNMP, lupa ingat nih. Ini kita bikin Jakarta dulu ya. Jakarta, Asia Jakarta. Apply, oke. Sebenarnya kita harus setting seperti yang tadi lagi ya. Nah ini dia, SNTP client. Ini jam ini kita harus setting juga. Kalau nggak disetting nanti waktunya nggak sinkron, nggak match sama di OLT. Kita masukkan ini lagi juga. Kita masukkan ini, IP-nya kita masukkan, enable, apply, oke. Jamnya belum berubah karena belum ada internet ya. Selanjutnya kita bikin DHCP server, IP DHCP server buat PC. Kita klik DHCP setup karena PC itu adanya di port atau LAN 4. Jadi kita diarahin ke dia LAN 4 atau Ether 4 sama aja. Untuk IP kita udah siapin IP-nya di 10.10.10.0/24. Next. Next. Relay nggak perlu, nggak apa-apa. Next. Ini udah biarin gini aja. Next. Dan boleh nggak apa-apa, saya kira nggak usah. Next. Di sistemnya biarin aja 10 menit. Oke. Ini kita rubah dulu namanya DHCP PC. Oke. Ini merah karena belum kita tambahin di IP addresses. Kita tambahin di sini range-nya tadi ini kita tambahin ya. Arahnya tetap ke Ether 4. Jadi biar sama, biar sinkron, di apply, oke. IP kita, PC kita bikin Optane. Jadi maksudnya biar otomatis ngambil karena ini masih unidentified. Gitulah ya. Ini kita Optane aja biar IP-nya otomatis dari Mikrotik. Tunggu dulu. Biasanya Mikrotik akan reconnect di sini. Oh. Kok masih belum dapat IP? Nah, ini kita cari tahu nih, kenapa belum dapat IP nih. Kita cek dulu. Oh, di DHCP server dia masih belum dapat IP ya. Oh sorry, ini bukan 0 tapi ini 1. Jadi di sininya salah ya, sorry ya. Makanya dia nggak dapat IP. Kita disable enable dulu.
Ngopi dulu, ngopi. Jadi untuk address listnya ini dia nggak boleh /0/24 ya, tapi harus 1/24. Di sini udah selesai, taksinya udah selesai. Kita cek dulu IP-nya, dapat IP berapa. Di status detail dapat IP mana ya, 10254, berarti IP 10254. Nah yang ini ya, ini IP PC kita. Oke, selanjutnya kita tambahkan sumber internetnya di topologinya, berarti yang ini kita tambahkan ke sini. Nah, ini gambarnya jelek, sorry ya, nggak pandai gambar. Kita tambahkan di Ether 1 atau LAN 1 MikroTik. Itu DHCP client. Kita tambahkan Ethernya 1, NTP-nya nggak usah karena kita sudah setting tadi NTP sebelumnya, di oke aja sampai dia bound. Nah, setelah bound ini berarti sudah terkoneksi ke internet dan kita coba ping. Kita coba ping, ini sudah bisa digunakan, tapi untuk port lainnya itu belum bisa. Untuk MikroTik ini sendiri udah bisa dapat internet, tapi untuk ngeluarin internet di port lain belum bisa karena kita harus tambahin dulu firewall di NAT, namanya SRC NAT, actionnya mask square. Oke, ini udah selesai, ini jalan. Oke, selanjutnya ini udah selesai ya. Selanjutnya kita ke nambahin IP OLT di MikroTik. Jadi biar OLT-nya di remote, biar bisa di remote sama PC ini. Jadi remote lokal ya. Ini kita close dulu semua. Untuk nambahinnya di addresses IP tadi, IP-nya tadi MikroTik 192.168.99/24 ya. 192.168.99.1/24. Ethernya jangan lupa MikroTik ada di Ether, MikroTik ada di Ether 5. Nah, kok Ether 5? Ya, Ether 5. Jadi Ether 5 ini ya. Bentar, saya gambar dulu. Ether 5 ini yang mengarah ke uplink LAN satunya MikroTik gitu. Ya, gitu ya. Jadi Ether 5 atau LAN 5 ini yang mengarah ke OLT uplink 1 MikroTik. Berarti ini masuknya di Ether 5. Play atau langsung oke juga boleh. Kita ping dulu apakah sudah replay. 192.168.99 titik tadi 2 kan IP-nya kita set jadi 2. Kita start dan sudah replay. Selanjutnya kita coba remote OLT-nya titik 2 dan sudah masuk. Kita coba login. Oke. Nah, selanjutnya kita tandain dulu ini ya, biar nggak bingung. Ngopi dulu. Lanjut kita ke nambahin pilan 101.46. Ini kebalik nggak apa-apa ya. 46, 101 dan 102. 46 ini adalah pilan defaultnya ONU GM220S, ONU F663 NP3 AKW. Itu biasanya ada pilan 46 kalau beli ONU-nya di saya. Baik, lanjut
kita masuk ke interface, kemudian di VLAN ini ya, ditambahin namanya VLAN 46. Kita pakai strip. Usahakan untuk nulis name atau apa di sini jangan pakai spasi, pakai underscore atau pakai strip ya. Di sini VLAN-nya 46, ethernya ke ether 5. OLT tadi di ether 5. Selanjutnya kita tambahin lagi VLAN 101. Kita pakai strip lagi. Sini 101, ethernya 5. Oke. Lanjut VLAN 102, ethernya 5. Ini kita cross check lagi dulu apakah sudah benar, dan interface-nya apakah sudah benar. Ether 5 semua, VLAN-nya sudah benar sesuai. Ini kita close. Di sini kita udah selesai. Selanjutnya kita tambahin DHCP server VLAN 46, berarti IP DHCP server. Kita tambahin di sini DHCP setup, ethernya masuk ke VLAN 6 karena alurnya dari VLAN 46 langsung lari ke ether 5 ya. Next, IP-nya kita udah siapkan di sini, IP IP ini 10.10.11.0/24. Next, gateway-nya iya 1, DHCP relay-nya nggak perlu, ininya iya, dan servernya nggak perlu. Next, list sistemnya udah. Next. Oke, ini kita kasih nama dulu DHCP VLAN 46. Oke, dan poolnya juga harus kita kasih nama, tadi lupa ya. Yang ini buat pool PC. Oke, dan ini pool VLAN 46. Di enter aja atau di oke boleh. Udah selesai. Kita ini masih merah karena kita belum tambahin di addressesnya. Kita tambahin dulu 10 berapa tadi ya, 10.11.1/24, arahnya ke VLAN 46. Oke, dan sudah tidak merah lagi. Kita lanjut ke topologi. Di topologi ini dari OLT HSG key. Oh ya, saya mau ngejelasin kenapa Mikrotik ini langsung ke OLT HSG key. Karena kalau melalui switch dulu, kadang switch itu nggak bisa dilalui VLAN. Itu masalahnya teman-teman. Jadi saya saranin khusus Mikrotik ke OLT jangan pakai switch. Kalau pakai switch nanti akhirnya jadi nggak mau connect kalau pakai VLAN, biasanya kayak gitu. Kalaupun mau pakai switchnya harus switch yang bisa di manage lagi. Jadi switch yang bisa dilalui VLAN gitu. Jadi bisa sih pakai switch, tapi harus yang switch yang bisa dilalui, switch hub ya maksudnya, switch hub yang bisa dilalui VLAN. Baik, lanjut lagi dari HSG key. PON 1 ini SFP1 saya masukin ke ODC 1/8, dan dari 1/8 ini saya masuk ODP 1/4 1/16. Ini udah agak ngawur nih, agak ngantuk nih. Selanjutnya dari sini baru masuk ke ONU. Kurang lebih begitu topologinya. Dari uplink PON 1 masuk ke ODC 8 core, masuk ke ODP 16 core, selanjutnya ke ONU. Oke, ONU-nya kita colokin dulu.
Baik, ONU-nya sudah terhubung dengan redaman bagus 18. Ini adalah redaman patokan karena saya di sini ODP-nya pakai yang port hijau. Karena port hijau tapi petcore-nya petcore port biru, jadi naik 2 dB-an lah ya. Kenapa saya pakai port hijau? Karena nantinya saya akan pakai kabel drop core ke pelanggan dari hijau ke biru. Jadi sengaja ODP saya mau pakai port hijau. Kalau kalian boleh mau pakai port biru boleh, itu nggak jadi patokan. Tapi jangan ini ya, jangan apa namanya dari hijau ke biru atau biru ke hijau, nanti redamannya hilang sekitar 2 dB-an gitu, kan sayang. Terus lagi ada teman-teman itu yang nyari ONU harus port biru. Sebenarnya kenapa sih harus maksain port biru? Saya nggak ngerti. Mungkin mereka berpikiran port biru itu redamannya naik 2 dB, padahal kalau ONU-nya itu portnya hijau, ya udah aja pakai pictalnya portnya hijau, toh sama aja redamannya. Apa sih beda port hijau sama port biru? Port hijau itu APC, dia lebih apa ya, lebih lancip kalau nggak salah, saya lupa lagi. Tapi kalau port biru itu UPC, jadi dia kurang lancip kalau nggak salah itu ya, saya lupa lagi atau kebalik antara itulah ya. Oke, selanjutnya kita lihat di mikrotik. Di mikrotik di lisis. Nah, ini pilar 46-nya sudah terhubung. Kalau misalnya kalian nggak ada pilar 46-nya bang, ya udah kalian remote manual dulu. Apa namanya, ONU-nya pakai WiFi atau WLAN atau pakai apa namanya LAN dari PC ke ONU, itu juga bisa. Ini bisa 2 jalan ya, nggak harus pakai pilar 46. Kalian bisa langsung remote ONU-nya. Oke, kita masukin IP-nya di sini. Kita masukin di sini. Kita login admin dan ternyata sudah bisa di remote ya. Ini FW-nya NP3 tapi mesinnya GM220S. Baik, lanjut ke ini udah selesai ya. Ini udah selesai, kita lanjut ke setting pool PPOE. Jadi PPOE ini dia agak sedikit berbeda, dia nggak pakai DHCP server, kita udah menyiapkan IP-nya di IP pool. Jadi kita nggak perlu seperti VLAN 102 atau VLAN 46, karena ini memang harus dibikin DHCP server karena mikrotik itu yang gimana bahasanya, mikrotik yang ngasih IP ke perangkat. Sebenarnya untuk yang PPOE juga sama sih, mikrotik yang ngasih, yang milih, tapi udah di set di server atau service PPOE ini, jadi udah otomatis kali ya di situ. Oke, lanjut, kita close dulu semua, kita masuk ke PPOE server, kita tambahin di sini namanya service VLAN 101. Oke, interface-nya di VLAN 101, yang lainnya nggak perlu dirubah, gini aja. Dan one session per host ini nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita bikin profile PPOE di sini, misalnya 5 Mbps. Oh ya, tadi poolnya dulu harusnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita bikin poolnya di sini. Untuk PPOE kita udah siapin IP 172.16.1.0/24. Di sini ya. Ini kita bikin berarti ini 2 sampai 254. Ini full
VLAN 101. Oke. Ini kita masukin IP-nya 1, gateway-nya yang dimasukin, terus address-nya, remote address-nya VLAN 101. Oke, limitnya dulu ya, limit 5M garis miring 5M. Ini anggaplah kita jualan dedicated ya, bukan paket up to. Selanjutnya kita tambahkan di sini 10 Mbps. Ininya sama, terus ininya full VLAN 101, limitnya 10M garis miring 10M. Oke, setelah selesai kita tambahkan pelanggan di sini, script ya. Yang ini, yang script ini sudah selesai semua. Script ini kita tambahkan. Misal di sini kita mau bikin user Soreang 001. Saya lebih suka nama inisial ya buat di sininya. Karena nanti nama pelanggannya saya bikin di komen, biasanya seperti itu. Passwordnya misalnya 123456, servisnya PPPoE, profilnya misalnya kita kasih 5 Mbps. Oke, selanjutnya ini udah selesai, kita setting lagi di sini. PPPoE, ini udah PPoE, di ONU-nya kita setting. VLAN-nya kita bikin 101, SSID 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kenapa LAN 1 enggak? Ini nanti buat pelanggan bridging untuk pelanggan PPoE. Misalnya kalau rumahnya tetangganya deketan nih, cuma 20-30 meter, tarikin LAN aja pakai TP-Link gitu aja. Jadi nggak perlu kita narik jauh-jauh dari ODP misalnya ke pelanggan gitu kan, nggak perlu gitu jauh-jauh. Tapi saran saya sih mendingan semua pelanggan full optik ya, jangan sistem hybrid seperti ini, karena nanti kalau pelanggan ini mati lampu atau pergi habis token ya, yang ada malah pelanggan yang satunya lagi yang bridgingan jadi mati juga ya. Ini buat opsi kalau kepentok portnya habis lah gitu bahasanya. Oke, kita masukin nama pelanggannya user Soreang 1. Ini kita kasih nama dulu ya, user Soreang 1 misalnya Berry Indo, kita sesuai nama KTP gitu kan. Terus kita tambahkan ini passwordnya 123456. Create. Kita lihat di Mikrotik apakah sudah terhubung, dan cepat sekali sudah terhubung 7 detik lalu. PPoE udah selesai, setting ONU juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut setting hotspot, tapi di part kedua ya, biar videonya nggak terlalu panjang, karena kalau kita satuin panjang banget, membosankan ya. Ada lagi yang mau dibahas kayaknya nggak ada. Settingan ONU-nya aja langsung. Settingan ONU-nya nanti aja deh kayaknya, biar sekalian di part 2 biar nggak pusing. Kita mau setting bandwidth up to nanti di kesempatan berikutnya. Jadi up to itu kita bikin pakai CIR, misalnya 1:2 atau 1:4. Jadi nanti ketika misalnya ada pelanggan 10, kalau mau misalnya kita bikin 1:2 ya, kita bagi 2 aja. Misalnya 10 Mbps dibagi 2 berarti 5 Mbps, berarti dikali 10 berarti bisa pakai bandwidth 50 Mbps buat 10 pelanggan. Yaitu kalau 1:2, tapi kalau 1:4 beda lagi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Next kita lanjut part 2 buat setting hotspotnya. Kayaknya kita lanjut besok ya, soalnya sebenarnya ini udah capek nih. Udah banyak ngoprek modem. Terima kasih.
Semoga sukses.